Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan Devita Purnamasari, Dia Hasna Laili, Dia Inggrita Martanti, Fakirani Nadia, Ika Mailawati, Khairinida, Kolaidatus Safiyah, dan Muhammad Abdul Ghafur. Di sini kami akan menjelaskan tentang mekanisme reaksi polimerisasi. Oke, bisa di next. Untuk latar belakangnya sendiri, kinetika reaksi merupakan cabang ilmu kimia yang membahas tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Laju atau kecepatan reaksi dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi atau produk terhadap satuan waktu. Laju atau kecepatan reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi ataupun produk dalam suatu satuan waktu, yang mana laju suatu reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk. Pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi berguna dalam mengontrol kecepatan reaksi berlangsung cepat, seperti pembuatan amoniak dari nitrogen dan hidrogen atau dalam pabrik menghasilkan zat tertentu. Akan tetapi kadangkala kita ingin memperlambat laju reaksi, seperti mengatasi berkaratnya besi, memperlambat pembusukan makanan atau oleh bakteri, dan sebagainya. Kinetika reaksi menggambarkan suatu studi secara kuantitatif tentang perubahan kadar suatu zat terhadap waktu oleh reaksi kimia. Kecepatan reaksi ditentukan oleh kecepatan terbentuknya zat hasil dan kecepatan pengurangan reaktan. Tetapan kecepatan atau K adalah faktor pembanding yang menunjukkan hubungan antara kecepatan reaksi dengan konsentrasi reaktan. Bisa di next. Untuk slide selanjutnya menjelaskan tentang analisis polimer dan kinetika kimia dari urea akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Oke, selanjutnya, urea merupakan pupuk yang paling banyak digunakan di bidang pertanian karena urea memiliki kandungan nitrogen yang tinggi, murah dan pH-nya netral. Namun, urea memiliki sifat yang kurang menguntungkan yaitu higroskopis dan mudah larut dalam air sehingga jika digunakan di lahan dengan air yang mengalir, penggunaan urea tabur menjadi sangat boros dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Reaksi polimerisasi urea asetaldehid terdiri dari dua langkah, yaitu reaksi adisi dan reaksi kondensasi, yang ditujukan pada persamaan 1 dan 2. Bisa dilihat H3CCOH plus NH2CONH2 menjadi NH2CONH CH3CHOH atau monoetil olurea. Selanjutnya NH2CONH3CHOH plus NH2CONH2 menjadi NH2CONH3CHNH2 plus H2O. Kedua reaksi tersebut dapat disederhanakan menjadi A plus O ditambah katalis 1 dan katalis 2 menjadi M. Atau M plus dan M plus O ditambah katalis 2 dan katalis 3 menjadi P plus W. Next, Mbak. Reaksi adisi urea dengan asetaldehid searah yang berlangsung dengan bantuan katalisator asam ataupun basa. Sedangkan pada tahap kondensasi reaksinya bolak-balik. Ini terdapat dalam buku Veseden pada tahun 1981. Urea memungkinkan melepaskan sampai 4 protonnya membentuk tetrametil-ol-urea, tetapi mono dan dimetil-ol-urea yang lebih banyak terbentuk. Tri dan tetrametil-ol-urea terbentuk pada kondisi yang sangat ekstrim, yaitu sangat alkali.
suhu tinggi, dan perbandingan aldehid terdapat urea di atas 3. Pada buku Saunders pada tahun 1976. Pada reaksi urea dengan asetaldehid, mekanisme reaksinya dianggap sebagai berikut. Asetaldehid mendifusi ke dalam padatan urea dan bereaksi di dalam padatan urea. Urea yang digunakan adalah urea granular yang umumnya berbentuk butiran bulat, maka diasumsikan urea berbentuk bola. Pada penyusunan persamaan kinetika reaksi diambil asumsi bahwa kecepatan reaksi dianggap tidak terpengaruh oleh panjang rantai hasil polimer dan volume campuran tidak berubah selama reaksi. Jumlah total asetaldehid atau A yang dimasukkan butil urea pada waktu T adalah sebagai berikut, bisa dilihat pada layar. Dan setiap saat jumlah asetaldehid dalam butir urea yang belum direaksi juga rumusnya dapat dilihat dalam layar, serta ada rumus jumlah asetaldehid yang bereaksi dapat dihitung dengan rumus yang sudah eh, tercantum atau sudah terpapar di layar. Next, Mbak. Selanjutnya, pengaruh suhu pada reaksi polimerisasi akan dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya, silahkan. Oke, selanjutnya pengaruh suhu pada reaksi polimerisasi. Menurut Fessenden tahun 1981, molekul yang bergerak di dalam larutan memiliki sejumlah tertentu energi potensial dalam ikatan-ikatan mereka dan sejumlah energi kinetik dan dalam gerakan mereka. Melalui pemanasan atau kenaikan suhu, molekul memperoleh tambahan energi kinetik, lebih sering terjadi tumbukan dan lebih bertenaga, dan mengalami energi kinetik menjadi energi potensial. Agar bereaksi, molekul-molekul yang bertumbukan itu harus mengandung cukup energi potensial untuk mencapai keadaan transisi pada saat pertumbukan, dan terjadi pematahan ikatan. Energi yang harus dimiliki molekul untuk melewati keadaan transisi ini merupakan energi aktivasi. Sehingga semakin besar energi potensial yang dimiliki molekul akibat pemanasan atau kenaikan suhu, semakin mudah molekul melewati keadaan transisi dan reaksi yang terjadi semakin cepat. Semakin tinggi suhu reaksi, maka konversi reaksi semakin tinggi. Hal ini disebabkan pada suhu 15 derajat Celcius, polimer yang terbentuk lebih banyak dibandingkan pada suhu 5 derajat Celcius dan 10 derajat Celcius. Sehingga produk yang dihasilkan cenderung lebih keras. Nilai konsentrasi 1, konsentrasi 2, dan konsentrasi 3 dinyatakan dalam bentuk persamaan Arrhenius bagi berikut yang tertera pada layar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pengaruh ukuran butir urea pada reaksi polimerisasi. Nah, ukuran partikel yang semakin kecil mempunyai luas kontak antara urea dan asetaldehid yang semakin besar, sehingga jumlah asetaldehid nanti yang bereaksi lebih banyak. Produk etilal urea dan polimer lebih banyak terbentuk. Tetapi semakin banyak polimer yang terbentuk di permukaan butir, difusitas asetaldehid masuk ke butiran terlihat menurun atau terhambat, sehingga konversinya rendah pada akhir reaksi. Koefisien difusitas Da dan Dh+ semakin besar dengan besarnya ukuran partikel urea. Hal ini disebabkan karena belum banyak polimer yang terbentuk, sehingga tidak menghambat difusitas asetaldehid dan ion hidrogen ke permukaan butir. Dari tabel di bawah ini atau tabel 2 ini juga ditunjukkan K1 lebih besar daripada K2, sehingga dapat dikatakan bahwa reaksi adisi berlangsung lebih cepat dari reaksi kondensasi, sehingga polimer yang dihasilkan cenderung lengket dan memiliki
berat molekul yang rendah. Teman-teman bisa memperhatikan tabel 2 di mana nilai parameter proses hasil simulasi pada variasi ukuran butir dengan suhu mencapai 15 derajat Celcius, pH sendiri yaitu 4 dan R 1:1,2. Konstanta dan ukuran butir atau mass teman-teman bisa melihat pada tabel berikut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pH pada reaksi polimerisasi. Reaksi adisi meningkat dan reaksi kondensasi berjalan sangat cepat pada keadaan asam. Turunnya pH disebabkan penambahan H2SO4 yang berfungsi sebagai katalis. Katalis asam inilah yang berfungsi untuk mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Buku Raymond Chang tahun 2005. Bahwa semakin tinggi konsentrasi ion H+, pH semakin rendah, kecepatan reaksi kondensasi akan semakin cepat, sehingga nilai K2 semakin besar. Reaksi kondensasi inilah yang membuat rantai urea asetaldehid menjadi semakin panjang. Hal ini membuktikan kebenaran teori Skinner tahun 1996 yang menyatakan bahwa reaksi kondensasi berlangsung baik pada kondisi asam. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa koefisien difusitas asetaldehid menurun dan turunnya pH. Hal ini disebabkan karena pada pH yang rendah menghasilkan polimer yang lebih banyak sehingga difusitivitas asetaldehid ke butir urea menjadi terhambat. Sedangkan koefisien difusitas ion hidrogen atau DH+ tidak terlalu terpengaruh dengan turunnya pH. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien difusitas ion hidrogen yang cenderung stabil. Dari besarnya nilai K1, K2, dan K3 terlihat bahwa ketiga konstanta tersebut dipengaruhi oleh pH. Semakin asam larutan, maka reaksi adisi K1 dan reaksi kondensasi K2 dan K3 berlangsung semakin baik. Persamaan empiris untuk menggambarkan hubungan konstanta K1, K2, dan K3 dengan pH dapat disajikan sebagai berikut. Bisa dilihat pada layar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya, reaksi adisi berlangsung sangat cepat daripada reaksi kondensasi. Maka polimer yang terbentuk cenderung lengket dan lembut. Suhu reaksi dan ukuran butir berpengaruh terhadap konstanta laju reaksi. Semakin tinggi suhu reaksi dan ukuran butir, selain itu reaksi adisi dan kondensasi berlangsung sangat baik pada pH yang semakin asam. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.